Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monica Brusinulingga, NIM 0104193153, Lokal Manajemen Dakwah semester 5C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang azab kubur dalam perspektif hadis tematik untuk memenuhi sebuah tugas dari dosen pengampu pelajaran hadis tematik manajemen dakwah. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan untuk yang pertama. Saya akan menjelaskan tentang hadis yang lafaz hadisnya sama dari perawi yang berbeda, yaitu dari perawi Ahmad dari kitab Musnad para wanita sahabiyat. Haddatsana Abu Qurrata Musa bin Tariqi Zubaydi qala Haddatsana Musa bin Urwata an Ummi Khalidi binti Khalidi annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu min azab qabr. Kedua yaitu haddatsana Mu'alla haddatsana Huwaibun an Musa bin Uqbata qala haddatsatni abnahu Khalidini Sa'id bin al-Ati annaha sami'at Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yata'awwazu min azab qabri, yaitu dari perawi hadis riwayat Bukhari dari kitab jenazah. Yang ketiga yaitu perawi dari hadis Bukhari dari kitab masjid dan tempat-tempat sholat. Wa haddatsani Harunu bunu Sa'idi wa Harmalatu benu Sahya wa Amru benu Sawadi qala Harmalatu akhbarana wa qala Qarani haddatsana benu Wahbi akhbarani Yunusu an ibni Sihabi an Humaydi bin Abdi Rahmani an Ibi Hurairah qala sami'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika yasta'idu min azbil qabr. Empat yaitu dari perawi hadis Bukhari kitab doa. Dasanal Humaydiyu haddasana Sufyanu haddasana Musa bin Uqbata qala sami'tu Umma Khalidin binta Khalidin qalas walam asma'u ahada sami'a min Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairaha qalat sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu min azabil qabr. Itu hadis yang lafaz hadisnya berbeda tapi maknanya sama, yaitu dari perawi hadis riwayat Ahmad kitab Musnad para wanita atau sahabiyat. Haddatsana Muhammadu bin Ja'fari haddatsuna Syu'batu anil As'asi bin Alaihim an abihi an Masruki an Aisyata anna yaqudiyata dakhalat alaiha fazakarat ada Aba al-Qabri faqalat laha zakillahu min azabil qabri fasalat Aisyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azabi qabri faqala na'am azabu
abri haku qalat Aisyatu fa'araitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolai solata ba'du illa ta'awwadza min azabil qabr. Itu dari perawi hadis riwayat Nasa'i dari kitab Sahwi. Barona Amru nu Usmana qala haddatsana abi an Su'aibi an Zuhri qala akhbarani Urwa ibnu Zubairi anna Aisyata akhbarat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi sholati Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wa mamati Allahumma inni a'udzu bika minal ma'asami wal makhrami faqala lathul qailun ma aktaka ma tasta'idu min al-makhrami faqala inna rajula idza qarima haddasa fakazaba wa wa'ada lafa. Yaitu dari perawi hadis Bukhari dari kitab doa. Zasanal Humaydiyu haddasuna Sufyanu haddasana Musa bin Uqbata qala sami'tu umma Khalidi binta Khalidin qala ma walam asma ahada sami'a min Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairaha qalat sami'un Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu min azabil qabr. Yaitu dari perawi hadis Abu Daud dari kitab ruku dan sujud. Haddatsana Ahmadu bin Hanbalin haddatsana Walidu bin Muslimin haddatsana Auza'iyu haddatsani Hassanu bin Atiyata haddatsani Muhammadu bin Abi Aisyata annahu sami'a Aba Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza faragha ahadukum min tasahudil akhiri falyata'awwaz billahi min arba'i min wazabi jahannam wa min azabil qawri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril masihid dajjal. Berikut uraian hadis yang terdapat di dalam beberapa kitab, yaitu Mustad para wanita atau sahabiyat, yang kedua jenazah, yang ketiga masjid dan tempat-tempat sholat, yang keempat doa, yang kelima sahwi, yang keenam yaitu ruku dan sujud. Saya akan menjelaskan tentang biografi Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal lahir pada 20 Rabiul Awal 164 Hijriah, wafat pada 12 Rabiul Awal 241 Hijriah. Adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Ia lahir di Maruh, saat itu bernama Mari, di Turkmenistan Utara, Afghanistan dan utara Iran, di kota Baghdad, Irak.
Selanjutnya yaitu biografi Imam Bukhari. Karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah, dia dikenal sebagai Al-Bukhari. Dengan demikian, nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Dizbah Al-Zufi Al-Bukhari. Ia lahir pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah. Tak lama setelah lahir, ia kehilangan penglihatannya. Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Ayahnya adalah seorang ulama bermazhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil. Al-Imam yang nama lengkapnya yaitu Al-Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Musyairin An-Naisaburi, atau sering dikenal sebagai Imam Muslim. Dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisaburi. Dia juga sudah belajar hadis sejak kecil seperti Imam Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru Al-Bukhari dan ulama lain selain mereka. Orang menerima hadis dari dia, yaitu biografi Nasa'i. Imam Nasa'i dengan nama lengkapnya Ahmad bin Su'aib Al-Khurasani, terkenal dengan nama An-Sana'i karena dinisabkan dengan kota Nasa'i, salah satu kota di Khurasan. Ia dilahirkan pada tahun 215 Hijriah. Dengan demikian menurut Az-Zahabi, dan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Safar 303 Hijriah di Palestina, lalu dikuburkan di Baitul Maqdis. Selanjutnya yaitu biografi Abu Daud. Imam Abu Daud meninggal di Basrah, adalah seorang perawi hadis yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadis, lalu memilih dan menuliskan 4.800 diantara dalam kitab Sunan Abu Daud. Nama lengkapnya adalah Abu Daud Sulaiman bin Asy'ad As-Sijistani. Untuk mengumpulkan hadis, ia berpergian ke Arab Saudi, Irak, Khurasan, Mesir, Suriah, Nishapur, Marv, dan tempat-tempat lain. Itu saya akan menyebutkan perawi hadis yang terdapat pada segmen yang saya jelaskan, yaitu terdapat hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Nasa'i, dan hadis riwayat Abu Daud.